Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi buku ND 574 ayat 1, Puji Ma Debata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir. Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 17 ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 424 ayat 2, Suara Nitondi.
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku ND 441 ayat 1, Diau Tuhan Yesus. Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah,
serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 766 ayat 1, Padan Nauli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND 697 ayat 1, Molohodo Hui Huton. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis ini, tertulis dalam Galatia 6 ayat 11 sampai 18. Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya,
tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda menulis pesan penting dengan huruf besar-besar agar penerimanya benar-benar memperhatikan? Itulah yang Paulus lakukan. Dalam ayat 11, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis. Paulus ingin memastikan jemaat Galatia dan kita saat ini mengerti satu kebenaran yang tak bisa ditawar. Hidup Kristen bukan soal ritual lahiriah, melainkan ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai ciptaan baru, kita memiliki identitas sejati. Dunia ini menilai identitas kita lewat gelar, sertifikat, atau status rohani lahiriah. Tapi firman Tuhan melalui Paulus menegaskan bahwa nilai tertinggi status kita adalah lahir baru. Apapun latar belakang kita, kita adalah ciptaan baru yang menyamakan semuanya di bawah kasih Kristus. Satu hal yang mesti kita hidupi, saudara, bahwa salib itu adalah sumber kebanggaan. Hal ini terlihat paradoks, sebab bagaimana mungkin penderitaan menjadi kebanggaan bagi kita? Sebab yang kita tahu, kebanggaan masa kini adalah menyangkut prestasi, portofolio, pengikut media sosial, dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan melalui Paulus menggeser fokus kebanggaan itu dengan mengatakan bahwa bermegah hanya pada salib. Salib yang adalah tempat Yesus menanggalkan dosa dan ego kita. Yesus menanggalkan dosa kita di salib. Kristus memikul dan membayar lunas hukuman atas dosa kita. Salib menjadi tempat penggantian ilahi di mana Dia dihukum agar kita dibebaskan. Jika salib menjadi pusat, maka iri hati dan kompetisi tak punya ruang. Ego kita disalibkan, maka Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya, kehidupan lama yang dipenuhi ambisi pribadi, dipenuhi iri hati, dan dipenuhi kebutuhan untuk unggul atas orang lain telah ikut mati bersama Kristus. Sekali lagi, jika salib menjadi pusat hidup, iri hati tak punya ruang. Karena kita tak lagi melihat orang lain sebagai saingan yang harus dikalahkan. Kita sadar nilai kita ditentukan oleh kasih Kristus, bukan perbandingan dengan orang lain. Jika salib menjadi pusat hidup, maka kompetisi yang egois juga tak punya tempat dalam hidup kita, sebab salib mengingatkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah, sama-sama berdosa, sama-sama ditebus oleh anugerah, bukan karena usaha pribadi. Dengan kata lain, fokus pada salib membebaskan kita dari mentalitas mencari pengakuan dan mengubahnya menjadi mentalitas melayani. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi kita hidup untuk Kristus yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga menautkan ciptaan baru dengan damai sejahtera. Ketika identitas dibangun di atas anugerah, kita bebas dalam pengampunan dan kita juga bebas untuk mengampuni, memulai rekonsiliasi dan menciptakan budaya kerja atau pelayanan yang ramah, bukan yang toksik. Memang kita harus menyadari betul bahwa mengikut Yesus bisa meninggalkan bekas, baik itu fisik, mental, bahkan reputasi. Luka bisa muncul karena menolak korupsi. Luka bisa muncul karena ditertawakan demi iman, atau karena letih melayani, jenuh mengampuni, dan lain sebagainya. Itulah stigmata. Firman Tuhan menegaskan bagi kita, jangan malu. Bekas itu atau stigmata itu justru menegaskan kita ini milik siapa. Kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah anak-anak terang, anak-anak Kristus.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian menjadi ciptaan baru bukan tambahan atau polesan kosmetik, atau bahkan operasi plastik, atau bahkan memakai topeng kehidupan seolah-olah kita sudah baru. Menjadi ciptaan baru dalam hidup ini adalah ketika kita mengalami transformasi kehidupan secara radikal. Paulus menulis dengan huruf besar agar kita menaruh perkara ini sebagai prioritas utama. Yang penting ialah kita menjadi ciptaan baru. Kiranya setiap luka, setiap sukses bahagia, dan setiap detik hidup kita meneriakkan satu kebanggaan, yaitu salib Kristus, sumber hidup baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Yesus yang telah menebus kami. Terima kasih Roh Kudus yang mengajar kami untuk bermegah selalu dalam salib Kristus. Mampukan kami untuk keluar dari diri kami, agar kami boleh melihat kehidupan yang lain sebagai kehidupan yang telah dimerdekakan. Mampukan kami untuk selalu menjadi ciptaan baru yang mematikan kehendak sendiri untuk melebur dalam kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kami penuh dengan kekudusan yang daripada-Mu. Sehingga kami boleh menginginkan yang benar saja dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, sertai seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan, Kau yang menghiburkan, Kau yang menopang dan juga memelihara kehidupan, sehingga keseluruhannya masuk dalam hidup yang sungguh-sungguh bermegah sebagai ciptaan baru yang telah diselamatkan oleh Kristus. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku ND HKBP nomor 458, Barita Naum Muli, sekaligus mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.